saya sampaikan kepada teman-teman seluruh rumah sakit itu untuk menyayangi dan menjaga peralatannya masing-masing di ruangan. Karena itu bukan tugas kami, tugas teman-teman di ruangan. Misal mau pulang ya AC-nya dimatikan, lampu dimatikan, peralatannya nggak pakai dimatikan. Itu hal kecil, tetapi budaya itu harus kita bangun dari individu masing-masing. Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat Edumi, berjumpa lagi di zona podcast PKRS RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Kita berhasil membajak studio ini, sehingganya perkenalkan saya Mbah Oke bisa jadi host hari ini. Edumi punya jargon educate, healthy, and happy. Jadi educate, healthy and happy. Happy itu seperti ini, bahagia. Ini notice Pak Wali. Senggol dong Mbak Happy gitu kan. Jadi membuat jargon itu Mbak Happy, keren kan, bisa pas gitu loh. Gimana tuh Pak? Bisa sinkron gitu kan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Karena kesibukannya jadi sulit untuk bisa mendatangkan beliau sampai ke studio ini. Kita sambut orang yang super sibuk di rumah sakit ini, Mas Budianto ST. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Eko. Kemarin saya jujur sudah rayu beliau, sudah saya kirimkan skrip pertanyaan sama jawaban, tapi saya jebak beliau karena pertanyaan hari ini beda dengan yang di skrip kemarin Mas Budi. Ini contekannya. Santai aja Mas. Siap. Anggap aja kita lagi ngopi di ruang PKRS sambil nungguin genset ya. Iya. Pertanyaan pertama Mas Budi. Jangan tegang gitu dong. Sahabat Edumi ini belum banyak yang paham apa itu IPS RS dan kenapa kok disebut non medik. Bisa dijelaskan Mas? Terima kasih nih waktunya kepada Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Tabi pun. Terima kasih sekali nih kita diberi kesempatan tuh di siang-siang gini untuk apa sharing lah ya, istilahnya kita sharing. IPRS itu memang ya sekarang menjadi dua tuh, ada medis ada non medis. Dulu kita jadi satu tuh, sanitasi gabung tuh, seiring dengan berjalannya waktu pecah lagi kita. Non medis itu ya kita menangani sarana dan prasarana yang non medis, pokoknya sarana dan prasarana. Sarana itu meliputi peralatan mekanikal, kemudian prasarana ya gedung, listrik gitu Mas. Kira-kira itulah. Berarti banyak banget yang dipelihara. Waduh, banyak banget Mas. Banyak banget. Piaraannya banyak Mas. Banyak banget. Apa aja Mas? Sarana misalnya ya, kita sarana mulai dari peralatan. Mulai dari peralatan pendingin, tata udara, AC. kemudian AC, kemudian peralatan rumah tangga juga ada kulkas, ada kipas angin, kemudian mekanikal itu kita ada listrik, ada genset, kemudian ada mesin laundry, kemudian lagi prasarana sebenarnya gedung juga iya, pemeliharaan perbaikan atap, perbaikan pintu, sampai kepada kursi-kursi ini juga masuk ke kita sebenarnya. Kursi juga ya? Kursi masuk ke kita. Saya bisa bayangin deh kalau dokter spesialis itu lagi operasi, tiba-tiba lampunya ada yang putus atau listriknya mati. Jadi jenengan dan tim itu sebenarnya pahlawan senyap ya. Kalau ada masalah teriak-teriak, tapi kalau nggak ada masalah nggak sadar, bener nggak? IPRS itu begini logikanya ya. IPRS itu logikanya sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya itu bisa dirasakan semua rumah sakit. Iya. Semua rumah sakit. Mulai dari direktur, kemudian manajemen, dokter, teman-teman medis semua merasakan itu. Contoh kecil misal AC tidak dingin, kemudian ada lampu yang mati. Kemudian lagi misal kita trouble di genset, atau kemudian kita trouble di lift, tuh yang kita sering alat yang sifatnya kritikal. Nah kita harus menjamin sistem utilitas itu. Artinya memang IPRS itu ketika tidak ada masalah ya tidak kelihatan, tapi ketika ada masalah disitulah IPRS kemudian
muncul dan kita coba memainkan peran kita. Kita kerjanya pemeliharaan, maintenance ini kita laksanakan tuh, pemeliharaan kemudian perbaikan. Nah, pada tingkat level perbaikan ini baru IPRS itu di situ dicari gitu loh. Kalau pemeliharaan tidak dicari karena itu rutinitas kita gitu loh. Itu satu. Contoh lagi misal terjadi listrik mati. Ini contoh ya, kecil saja. Dan salah satu IPRS di situ dilihat ternyata perannya kok strategis gitu kan. Misal listrik mati itu ya. Jadi antara jeda listrik sama genset itu agak lama. Nah, itu muncul itu IPS gitu lah. Mas Budi, pertanyaan saya ini kadang juga harus mewakili netizen di luar sana, sahabat Edumi di luar sana. Jadi bisa diceritakan nggak Mas sejarah IPS RS di rumah sakit ini seperti apa? Terus Mas Budi itu sejarah pribadi deh, kok bisa nyemplung ke IPS RS itu seperti apa? 2003 itu IPRS masih satu ya. Jadi terkait dengan pekerjaan limbah, air limbah, kemudian plumbing, kemudian air bersih itu, kemudian peralatan medis itu masih jadi satu IPRS itu 2003. Kemudian sekitar 2000 seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya SDM, kemudian perkembangan infrastruktur rumah sakit itu sekitar tahun 2005 kalau tidak salah dia 2005-2006 itu di situ sanitasi sub yang dari IPRS itu memisahkan diri, dia punya struktur sendiri, yaitu instalasi sanitasi yang dia khusus menangani soal plumbing, kemudian air bersih dan IPAL. Kemudian kita masih jadi satu IPRS medis dan non-medis. Kemudian sekitar tahun 2000 berapa itu ya? Sebelum 2020 pokoknya. Itu IPRS pecah lagi tuh. Ada medis dan non-medis. Walaupun kita masih satu atap sekarang ini, satu atap. Hanya soal pengelolaan manajemen aja, manajemen monitoringnya, manajemen inventarisasinya itu kita sendiri-sendiri. Mas Budi, bicara masalah pekerjaan kaitannya sama data, strategi, terus capaian, target, harapan, inovasi, bisa diceritakan Mas? Baik Mas Eko, jadi kita ini sekarang masih tahap memang perbaikan di internal saya, internal IPRS ya. Pertama saya penataan SDM juga kita tata, kemudian beberapa perencanaan inovasi kita ini coba kita dorong ke manajemen agar supaya itu bisa terakomodir di program. Contoh misal sekarang kita sistem sistem instalasi TV ini coba kita dorong, rumah sakit ini punya sistem instalasi TV kabel yang terintegrasi satu sistem dalam satu server. Ini perangkat dasar sudah kita siapin, tinggal itu ke pengembangan. Ini memang didukung dengan anggaran yang cukup ya, pelan-pelan itu kita dorong. Kemudian yang kedua, sistem pendingin juga beberapa ruangan yang sifatnya memang spesifik itu kita dorong ke sistem pendingin yang sentral. Harapannya. Dan beberapa ini sudah kita mulai tuh, ICU sudah kita pakai, kemudian UGD beberapa ruang ATS itu sudah. Kemudian RPDC ya. Itu nggak semua ruangan bisa disentralkan ya? Nggak bisa Mas, nggak bisa. Ada beberapa yang memang layak ke sana, ada yang memang tidak layak. Iya. Itu yang kedua juga kita pelan-pelan peremajaan di peralatan yang memang kita harus kita remajakan dengan usia di atas 5 tahun kita dorong diremajakan. Kalau harapan itu mungkin cenderung ke yang belum ada nanti jadi ada, atau di situ ada perubahan di turning point-nya itu ada, mungkin dimulai dari master plan gitu, terus nanti ada harapan Mas Budi di situ nanti tersistem, tersentral apa segala macam. Pernah Mas menghayal sampai situ? Iya dong, saya coba menghayal misal kita ini rumah sakit punya gedung yang bagus, fasilitasnya bagus, rapih dan maju kayak rumah sakit yang ada di Jawa. Kita juga membayangkan begitu sebenarnya, tetapi memang itu harus butuh proses panjang ya. Betul, dan itu IPRS siogianya dilibatin ke sana Mas, dalam konteks perencanaan.
rencana tidak jadi wacana terus Mas. Mas Budi ini kan terkenal sangat mencintai pekerjaannya. Jadi ada nggak Mas pengalaman yang sangat emosional waktu mengerjakan tugas di IPSRS, mulai dari awal sampai sekarang, yang paling membekas diingatan, ada nggak Mas? Saya itu emosional nggak terkontrol kalau dapat tekanan dari user itu Mas. Telepon saya ini nggak pernah off itu Mas, 24 jam. Jadi teman-teman ruangan itu kalau laporan itu langsung saya, dan itu minta segera. Nah itu luar biasa, itu nguras emosional saya itu. Tapi nggak sungguh pendek kan? Ya mungkin karena kita di pelayan, jadi masih bisa mengontrol. Nah mungkin karena saking kecintaannya saya terhadap rumah sakit ya, sehingga saya itu pengen sebenarnya keluhan-keluhan teman-teman di ruangan itu ya, itu segera bisa saya TL sebenarnya, tidak lanjut tuh. Tetapi kan kita terbentur karena soal alat tuh, soal kebijakan, karena kita kan di bawah sifatnya lembaga fungsional kita ini, bukan penentu kebijakan. Nah ini yang kadang-kadang kita macet, nggak bisa mentransformasi ke teman-teman ruangan. Kita masuk ke pertanyaan yang agak cepat ya Mas. Di era digital, informasi, teknologi, IoT dan IPSRS ada hubungannya nggak Mas? Ada Mas. Ya gimana? Sekarang ini kita proses pengerjaan pelaporan, kemudian serah terima hasil pekerjaan masih manual. Kita berharap sebenarnya semua juga harus digital itu, termasuk IPRS itu. Tidak hanya rekam medik aja. Jadi kalau misalnya pekerjaan IPRS itu juga masuk di sana, kita masuk ke sistem IT, semua bisa kontrol tuh. Contoh nih, misal ruangan, salah satu ruang misal keluhannya tidak di TL, mereka bisa kontrol. Mereka bisa kontrol, manajemen juga bisa kontrol. Keren ya Mas? Iya dong, itu sebenarnya sudah kita usulkan tuh. Nah kalau saya bisa ke sana, kita juga bisa modern. Sekarang ini kan masih manual, lewat by phone, lewat WA, kadang petugas pos ke IPRS itu kadang-kadang belum bisa maksimal. Visualisasikan Mas, jadi gimana Bu? Ada monitor, terus di situ ada mapping sehingga di mana yang trouble itu langsung kedetek tanpa laporan gitu? Enggak, iya kan sekarang ini kan kita sistemnya IT itu kan sudah punya aplikasi yang di masing-masing ruangan tuh. Nah kita kan bisa tuh masukin aplikasi khusus untuk IPRS di sana, kan bisa. Jadi nanti di situ admin tuh bisa buka di situ. Itu terintegrasi kepada semua ruangan. Sorry agak loncat pertanyaannya Mas. Mas ST itu apa Mas? Sarjana teknik. Sarjana teknik Mas. Dulu apa peminatannya? Saya di elektro Mas. Elektro. STM juga apa Mas? Listrik. Arus kuat ya. Arus kuat. Iya. Saya STM-nya juga di listrik. Kemudian S1-nya elektro. Ya keren, udah pas banget ya itu. Ya, linear lah ya. Iya linear. Mas pernah nggak ada perasaan kepingin menyerah gitu? Saking padatnya lalu lintas informasi yang minta diperbaiki. Pernah Mas, beberapa kali Mas. Bahkan sering. Saya membayangkan memang tugas IPRS itu ternyata bukan tugasnya. Kalau tugasnya saya kira sama, beban tugas teman-teman sama. Tapi bukan tanggung jawab Mas. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Bayangin waktu itu kita pernah hidup genset itu 4 hari 4 malam coba. Genset? Iya. Listriknya mati? Listrik kita mati, ada trouble sutet waktu itu di daerah kalian kalau tidak salah. Saya jam 2:30 pagi itu sampai panjang saya tuh nyari BBM coba. Oh kirain jenengan mau benerin sutetnya. Belum lagi kalau misal lab, pemeriksaan darahnya menjadi terhambat. Belum lagi yang lain, luar biasa Mas. Ada kaitannya nggak Mas, pekerjaan dengan kekuatan doa? Iya dong, begini. Saya itu kan di sini mencintai pekerjaan saya, maka spirit itu menjadi doa saya. Kalau misal ukurannya bukan itu, pastinya sudah nyerah. Karena pendahulu saya mundur semua tuh jadi kepala IPRS, mundur. Mas Budi enggak kan? Mudah-mudahan saya juga kekuatan lahir dan batin. Kalau mau mundur dengan kaderisasi dulu dengan segala konsekuensi, karena udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi, jadi berat ditanggung jawab. Kalau tugas ya gini-gini aja, tapi bertanggung jawab di situ, karena IPRS itu menyangkut hajat semua teman-teman di rumah sakit. Iya.
semua di rumah sakit. Siap. Ya kita bisa bayangin sih kalau ada AC tapi nggak ada listriknya, cuma jadi pajangan. Iya kan? Iya, banyak sekali yang terhambat. Jadi pekerjaan Mas Budi itu memang nggak terlihat tapi bisa dirasakan kayak gitu Mas ya. Betul. Mas Budi tolong sampaikan pesan inspiratif untuk tim IPSRS dan pegawai rumah sakit. Baik, terima kasih Mas Eko. Jadi yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman seluruh rumah sakit itu untuk menyayangi dan menjaga peralatannya masing-masing di ruangan, karena itu bukan tugas kami, tugas teman-teman di ruangan. Misal mau pulang ya AC-nya dimatikan, lampu dimatikan, peralatannya nggak pakai dimatikan. Itu hal kecil, tetapi budaya itu harus kita bangun dari individu masing-masing. Kalau itu sudah terbangun, individu masing-masing budaya itu jadi menjadi perilaku kerja, maka outputnya ada yang pertama efisiensi energi, yang kedua hemat pembayaran listrik, dan yang selanjutnya adalah kita berkontribusi menjaga keberlangsungan fungsi peralatan rumah sakit dan mendukung peningkatan mutu pelayanan tentunya. Luar biasa Mas. Terus untuk teman-teman di PRS ya, tetaplah bekerja secara ikhlas, bekerja dengan hati, selebihnya amal baiklah gitu aja. Saya nangkap Mas Budi ini mulai dari skill, knowledge, attitude lengkap deh. Jadi beruntung sekali rumah sakit ini memiliki SDM seperti jenengan. Jadi makasih Mas Eko. Sebelum ditutup ada pertanyaan titipan dari Ibu Happy. Jadi ada nggak kesalahpahaman dari masyarakat kaitannya sama pekerjaan IPSRS non medis? Salah paham nih. Kalau masyarakat sih nggak salah paham ya teman-teman sendiri malah kadang-kadang tuh. Jadi contoh misal yang bukan tupoksi di IPSRS non medis itu ke kita, karena memang kurangnya informasi sebenarnya. Misal nih sebenarnya bangunan di kita, tetapi sekarang bukan kita yang nanganin, itu dilaporin ke kita. Sarana. Terus misal laporan yang sebenarnya sudah kita tindak lanjuti, tetapi orang nggak ngecek ke ruangan tuh, dilaporin lagi, baru kita tindak tuh. Makanya itu kalau kita IT kita bisa masuk ke sana, mereka bisa kontrol. Sekarang kan nggak bisa tuh. Jadi kalau yang laporin misal dinas malam nggak dilaporin ke pagi nanti laporan lagi. Itu tadi pertanyaan tambahan. Sekarang saya kasih pertanyaan topeng penutup nih, benar-benar penutup ini Mas. Gimana Mas cara menjaga ketenangan pikiran, suasana hati yang jernih menghadapi lalu lintas permasalahan di rumah sakit yang padat, yang semua itu muaranya ke jenengan? Ya kerja ikhlas aja lah. Kerja ikhlas. Tapi walaupun susah ikhlas itu, susah banget ikhlas tuh. Kerja ikhlas dan bersyukur, doa itu. Kalau kita sudah begitu, insya Allah lah, mudah-mudahan yang kita kerjakan menjadi nikmat dan kita menjalannya dengan sukacita Mas. Itu aja sih. Walaupun berat itu, enak diucapan, susah dilaksanakan tuh. Karena di situ ada rasa yang harus kita lawan. Itu Mas Eko, kira-kira itu pesan untuk saya sendiri ya. Wah, luar biasa sekali sahabat Edumi, kehadiran Mas Budi ini sangat menginspirasi. Bicara tentang listrik, kabel, mungkin ada naik turunnya daya, tapi juga tetap menjaga naik turunnya suasana hati. Itu Mas. Siap. Jadi semoga pertemuan kali ini bisa menginspirasi sahabat Edumi semuanya, bisa menjadi sarana pembelajaran semuanya. Saya yakin dan percaya rumah sakit ini bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan semua masyarakat, sehingganya pelayanan bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Mbak Oke mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam Edumi Mas, bareng-bareng salam Edumi. Edumi, educate, healthy and happy.